Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi ya bersama saya di channel Uke Julianto atau di channel seputar otomotif 26 ini ya. Nah, di video ini saya lagi berada di dalam interior mobil Agya 2024 ya. Karena memang banyak yang bilang mesin ini kalau lagi idling ataupun lagi jalanan macet, getaran mesinnya itu berasa sampai ke pantat ya, ketimbang mobil-mobil sejenisnya ya seperti Honda Brio. Nah, di sini kita coba dari segi kenyamanan ya pada saat berkendara. Mungkin teman-teman ini buat referensi teman-teman juga ya, kira-kira mobil mana yang cocok buat teman-teman semua ya. Nah, kalau gitu kita sambil jalan ya teman-teman ya. Di sini kalau untuk ketika lagi idling, yang namanya mesin 3 silinder ya teman-teman ya. Nah, jadi setiap mobil juga pasti dia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Jadi buat teman-teman juga ya lebih inilah ya, kalau untuk mobil yang 3 silinder jangan disama-samakan dengan yang mesin 4 silinder. Yang 4 silinder pun pasti dia memiliki kekurangannya juga ya, entah itu dari segi fitur ataupun yang lainnya. Nah, tapi kalau menurut saya untuk mesin 3 silinder yang sekarang ya, ketimbang generasi yang pertama, dia itu lebih nyaman, lebih lebih senyap gitu ya, nggak begitu berasa getarannya. Dan juga pastinya mobil yang sekarang ini untuk tampilan fitur-fitur dia udah lebih modern teman-teman ya, ketimbang yang generasi pertama atau generasi yang kedua. Nah, jadi pandangan yang ini nih ya, yang maksud saya dia. Jadi teman-teman juga pasti ngerasain hal yang sama lah gitu ya kalau lagi berkendara. Lagi idling ataupun lagi jalanan macet kayak begini gitu ya. Nah, tapi kalau dari segi akselerasi ya teman-teman tahu lah ya, kalau dari segi akselerasi nggak usah ditanya lah ya, sat pastinya. Dan yang lebih uniknya lagi, dia ada tombol power ya di steering wheelnya. Tombol powernya ini dia seakan-akan menambah daya torsi RPM gitu ya teman-teman. Jadi kecepatan akselerasinya itu lebih set gitu ketika diinjak gasnya gitu kan. Ini kan lagi mode eco nih ya. Nanti kita bakalan coba di mode power ya. Ini kita coba mode power ya. Mode power ini dia akselerasinya lebih responsif ya. Nah, jadi buat teman-teman kira-kira lebih nyaman yang mana ya, yang sudah merasakan gitu. Jadi teman-teman juga kalau misalkan pengen ngambil unit kan pasti di bengkel resmi pun menyediakan unit test drive ya. Jadi teman-teman bisa rasakan dulu, yang namanya buat pilih-pilih mobil kan harus benar-benar sesuai dengan keinginan dan selera ya kan. Ini kita coba ya, lumayan enak juga sih kalau untuk akselerasi ya. Dan untuk pedal shift control ini jangan lupa ya, dia persnelingnya ini di mode S. Nah, tuas persnelingnya kita pindah ke S, lalu ini tuas plusnya kita tekan ya. Dia pindah sesuai dengan torsinya ya. Ini lagi hari Minggu, banyak-banyak inian ya, tukang-tukang kaki lima ya, pedagang kaki lima gitu ya. Kalau menurut gue sih ini worth it nih kalau untuk buat dibejek-bejek akselerasi ya. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya pun sekelas 3 silinder di jalan kota seperti ini ya gitu ya. Jadi jalannya ini
macet, stop and go. Dia 14,5 ya average-nya per liter. Jadi ya 1 km itu konsumsi bahan bakarnya 14,5 liter. Lumayan irit lah ya untuk sekelas mobil matic gitu kan, kecuali yang mobil manual. Ini lumayan worth it lah. Nah, kalau telat gigi dia mesinnya suaranya kasar ya. Kalau telat ngoper gigi. Kita pindah ke drive. Cukup worth it lah ya teman-teman. Kita putar balik aja lagi ya, kita coba lagi ya. Nah, menurut kalian kira-kira lebih nyaman yang mana ya? Dari segi kenyamanan ya mungkin Agya sih, kalau kata gue sih nyaman-nyaman aja ya. Karena memang kalau untuk 3 silinder itu ya mungkin untuk di kilometer sekarang mungkin masih rendah ya. Cuman nanti mungkin kalau sudah di kilometer tinggi kan kita nggak tahu getarannya itu seberapa, tapi kan pasti nanti ada masa garasi spare partnya itu 3 tahun ya. Jadi lumayan lama lah Toyota itu memberikan garasi spare partnya itu selama kurang lebih 3 tahun ya. Mungkin dari saya itu aja ya teman-teman ya. Kalau gitu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.